اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخضرة وضربة يضرب بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن بعلمك وقدك أن أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالحلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه. 10 membaca surat-surat Al-Quran. Di antara sunnah-sunnahnya di waktu baca surat Al-Fatihah dalam membaca surat-surat Al-Quran, yang intinya surat-surat Al-Quran adalah perkara yang sunnah. Misalnya satu orang sholat setelah membaca Fatihah dia tidak mau baca surat, hukumnya tidak masalah. Hukumnya apa? Tidak masalah karena sesuatu yang sunnah. Kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak masalah. Sujud sahwi, tidak sujud sahwi. Karena sunnah-sunnahnya sholat para ulama membagi menjadi 2. Ada namanya sunnah ab'ad, ada namanya sunnah hayat. Sunnah ab'ad ini kalau ditinggalkan sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Sunnah hayat ketika ditinggalkan maka tidak sunnah sujud sahwi. Di antaranya baca surat setelah Fatihah termasuk hayat. Di antaranya zikirnya ruku, sujud, cuma sunnah hayat. Bah itu kalau ditinggalkan maka tidak sunnah sujud sahwi. Adapun sunnah ab'ad seperti apa? Seperti kunut, seperti apa tasyahudul awal, seperti apa salat alal fi tasyahudul akhir dan lainnya seperti qiyamnya kunut, duduknya tasyahud, itu termasuk ab'adus shalah. Fa kan ab'adus shalah maka dianjurkan jika ditinggalkan untuk melakukan sujud sahwi. Begitu ya. Membaca surat-surat Al-Quran setelah selesai membaca suratul Fatihah disunnahkan pada 3 masalah, yaitu jadi kita dianjurkan untuk membaca surat setelah surat Al-Fatihah di 3 masalah. Yang pertama yang pertama bagi imam. Begitu. Bagi imam maka sunnah setelah baca Al-Fatihah untuk baca surat mutlaqan, sama kan fi sirriyah wal jahriyah. Dua orang kan fi sirriyah wal jahriyah, artinya salat sirriyah seperti zuhur, asar, atau jahriyah seperti subuh, isya, maghrib. Dua orang yang salat munfarid. Yang kedua, salat yang munfarid, salat sendiri. Meskipun sirriyah atau jahriyah, apa salat sunnah atau salat fardu, maka sunnah untuk baca surat setelahnya, baca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, bagi makmum yang tidak mendengar bacaan imamnya. Bagi makmum yang ada 2. Di salat sirriyah sunnah mutlaqan, salat memang tidak mengeraskan suara. Kalau di salat jahriyah, kalau tidak dengar suaranya imam maka disunahkan untuk membaca. Jika dengar maka tidak disunahkan.
Jadi perihal membaca surat setelah surat Al-Fatihah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagi imam, yang kedua bagi orang yang sholat munfarid, yang ketiga bagi makmum. Kalau bagi imam maka sunnah untuk membaca surat mutlaqan. Artinya mutlaqan di sini meskipun sholat sirriyah atau jahriyah sebagai persis munfarid. Karena sholatnya dia tidak bergantung dengan sholatnya orang lain, tapi sholatnya orang lain bergantung dengan sholatnya dia. Oke, yang kedua munfarid. Munfarid sama seperti imam. Jadi sunnah untuk membaca surat mutlaq meskipun sirri atau jahriyah. Terus yang ketiga bagi makmum. Bagi makmum tafsil, ada perincian hukumnya, yaitu jika dia sholat sirriyah maka sunnah untuk misalnya sekarang sholat zuhur, asar sirriyah, imam tidak mengeraskan bacaannya dia, maka makmum pada rakaat pertama dan kedua setelah membaca surat Al-Fatihah disunahkan untuk membaca surat-surat pendek. Jadi baca Al-Quran surat apapun. Ya, kalau salat jahriyah seperti subuh, isya, maghrib, maka setelah membaca surat Al-Fatihah, apakah disunahkan membaca surat? Terdapat perincian hukum. Jika mendengar suaranya imam, maka tidak disunahkan untuk membaca surat, tapi mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Kalau tidak mendengar suaranya imam, misalnya ada mikrofon atau tidak dengar suaranya imam atau dan lain-lain perihal apapun, itu maka disunahkan untuk membaca. Itu ya. Inilah kalau dikatakan sunnah membaca surat pada rakaat keberapa? Misalnya kan kita ada 4 rakaat. Seperti isya, zuhur, asar ada 4 rakaat. Ada rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat. Dan rakaat pertama, kedua ini sudah sunnah bittifaq. Seluruh ulama mengatakan sunnah baca surat pada rakaat pertama dan kedua bittifaq. Menurut ketuakan ulama. Tinggal rakaat ketiga sama 4. Apakah sunnah untuk baca surat juga? Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sunnah. Tidak apa? Tidak sunnah. Ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah juga rakaat ketiga dan keempat untuk baca surat sebagaimana sunnah di rakaat pertama dan kedua. Cuma pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i itu tidak sunnah membaca surat kecuali hanya pada rakaat pertama dan kedua. Baik salatnya sunaiyah seperti subuh, atau thulathiyah seperti maghrib, atau rubaiyah seperti asar, maghrib, asar, zuhur dan isya. Itu pada rakaat pertama dan kedua. Lah, sekarang kita jelas begitu kan masalahnya. Kita disunahkan di rakaat pertama dan kedua. Di rakaat pertama dan kedua untuk membaca surat. Baik, misalnya sekarang ana masuk maghrib, masbuk. Di masalahnya sholatnya orang yang masbuk. Siapa yang masbuk itu? Kita ketahui dari pertama, orang yang makmum dari kedua. Ada namanya makmum muwafiq, ada namanya makmum masbuk. Muwafiq itu yang adrak sama imam dari mulai awal sholat, itu namanya muwafiq. Kalau masbuk datang di pertengahan sholat. Lah, begini kalau sekarang masbuk, misalnya anda sekarang masuk masjid, imam sholat, anda dapatkan imam di rakaat ketiga di sholat isya. Anda baca surat enggak? Karena imam tidak baca surat. Rakaat ketiga anda dapatkan imam rakaat ketiga dan 4, tapi bagi anak itu rakaat pertama dan kedua. Paham masalahnya? Dan sekarang anda dapatkan imam di posisi rakaat ketiga di sholat isya, atau rakaat keempat di sholat isya, atau di rakaat ketiga dan 4 di sholat zuhur sama asar. Intinya kalau zuhur sama asar kan sudah jelas sirriyah kan dia, itu sunnah mutlaqan kan. Cuman posisinya anda sebagai masbuk. Sedangkan kita ketahui tadi yang sunnah baca surat hanya adalah di rakaat pertama dan kedua. Lah begitu anda posisinya sebagai masbuk, itu apakah sunnah bagi anak baca surat apa tidak? Hah? Sunnah apa enggak? Tidak. Hah? Oke. Sunnah salah, tak sunnah salah. Ada perincian hukumnya. Apa perincian hukumnya? Terjadi perbedaan antara ulama. Bagi yang masbuk sekarang ini imam, misalnya imam sholat ini. Lah, perhatikan ya masalahnya. Karena agak jenis juri sedikit. Lah, ini orang masbuk. Nututin di imam rakaat ketiga atau 4. Untuk pribadinya imam ini rakaat ketiga dan 4. Tapi untuk pribadinya dia 1, 2. Itu kif. Sekarang kalau orang masbuk masuk ke masjid, dia mendapatkan imam di rakaat ketiga. Rakaat yang pertama kali ditakbir Allahu Akbar, masbuk ini. Ini bagi dia sekarang ini rakaat pertama dan kedua atau rakaat ketiga dan 4. Nanti keduanya setelahnya 1, 3 dan 4. Paham tak?
Kalau ini ada dua pendapat. Ada pendapat pertama yaitu rakaat yang dia kerjakan pertama kali masuk sholat itu adalah rakaat ketiga dan keempat, untuk rakaat satu keduanya nanti setelahnya keluar dari imam waktu meneruskan itu. Ada pendapat yang kedua enggak, untuk dia itu rakaat pertama dan kedua. Betul. Lah kalau kita mengatakan pakai pendapat yang pertama yaitu yang mengatakan pertama kali sholat Allahu Akbar itu adalah rakaat ketiga. Kalau begitu tidak sunnah baca surat. Rakaat setelahnya keempat, maka tidak sunnah baca surat. Rakaat waktu itu dia lepas dari imam dan nambah 2 rakaat itu 1-2, tidak sunnah baca surat karena sunnahnya di rakaat 1 dan kedua pertama kali dia sholat. Tapi kalau kita katakan ini rakaat yang pertama kali dia masuk adalah rakaat pertama dan kedua, rakaat ketiga dan keempatnya nanti setelah keluarnya dari jamaahnya imam, maka dikatakan sunnah baca surat. Oke, paham masalahnya? Jadi masalahnya semua bergantung rakaat yang pertama kali dikerjakan oleh makmum masbuk itu terhitung nomor 1 atau nomor 3. Jadi kalau nomor 1, 2 berarti 3, 4. Kalau dihitung nomor 3, 4 berarti nanti 1, 2. 3, 4, 1, 2. Oke, bagaimana bentuk gambarnya? Ada 2 pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Oke, ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan itu rakaat pertama maka sunnah baca surat. Ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan tidak, itu rakaat ketiga maka tidak baca sunnah baca surat. Ayo. Masalahnya hanya antara sunnah atau tidak sunnah. Kembali kepada rakaat mana yang pertama kali dihukumi rakaat pertama. Begitu, ayo. Dan apabila yang intinya apa? Intinya kita ketahui masalah baca surat itu dibagi menjadi 3 keadaan. Ada kalanya bagi imam, ada kalanya bagi munfarid, ada kalanya bagi makmum. Kalau bagi imam maka sunnah mutlaqon. Betul, meskipun salatnya sirriyah atau jahriyah, tidak ada bedanya. Sirriyah seperti zuhur, asar di rakaat pertama, kedua bagi dia sunnah baca surat. Atau jahriyah seperti zuhur, seperti maghrib, isya, subuh, maka sunnah baca surat. Yang kedua rakaatnya apa? Bagi yang munfarid sama ke imam. Bagi yang ketiga bagi makmum. Kalau di sirriyah sunnah mutlaqon, kalau di jahriyah maka tidak sunnah terjadi perbedaan hukumnya. Kalau sekiranya dengar suaranya imam maka tidak sunnah, kalau tidak dengar maka sunnah. Oke. Ayo. Dan apabila mendengar bacaan imamnya maka disunahkan bagi makmum untuk mendengarkan bacaan imamnya saja. Bacaan imamnya, ya. 11. Disunahkan memanjangkan rakaat yang pertama dengan bacaan surat-surat Al-Qur'an yang lebih panjang daripada. Misalnya kita punya rakaat pertama, kita kan ketahui tadi di rakaat pertama sunnah baca surat, kedua baca surat, ketiga enggak, keempat enggak. Tayyib, marhaba. Ini disunahkan rakaat pertama ini lebih panjang daripada rakaat kedua. Kalau misalnya kita pengen baca di rakaat pertama misalnya 10 ayat, maka disunahkan di rakaat kedua 8 atau 7. Atau kita cari surat yang lebih pendek. Ini gitu. Surat yang lebih pendek. Tapi masalahnya kita punya di masalahnya baca surat ini punya 2 masalah. Masalah yang pertama, perhatikan ya. Masalah yang pertama kita dianjurkan rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat kedua. Artinya ayat yang kita baca pada rakaat pertama setelah Fatihah lebih banyak daripada rakaat kedua. Itu masalah pertama. Masalah kedua, kita juga dihadapkan satu masalah namanya kita dianjurkan baca surat sesuai tertibnya Al-Qur'an. Sesuai apa? Tertibnya Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya sekarang setelah wadduha berarti alam nasrah. Kalau baca alam nasrah berarti setelahnya wattini wazaitun. Lah kalau misalnya rakaat pertama kita baca surat Al-Ikhlas, kalau kita ngikutin ini sunnah kita kerjakan. Apa namanya? Kalau ngikutin ini kita kerjakan kan, nulukan apa ayat, kemudian baca surat yang baca satu surat dan baca surat yang setelahnya, kita dapat sunnahnya ini. Tapi disuruh bertentangan dengan sunni. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas, berapa surat Al-Ikhlas ayatnya? Setelahnya apa? Lebih panjangan mana? Lah, kita baca surat Al-Falaq semua atau kita baca sebagian? Kita baca setengahnya Al-Falaq sehingga rakaat pertama lebih panjang dari yang kedua. Kemudian di sisi yang lain juga kita telah mengerjakan sunnah yang kedua, yaitu baca sesuai dengan tertibnya mushaf. Itu ada perbedaan antar ulama. Ada yang mengatakan baca semua, ada yang mengatakan tidak baca sebagian. Pendapat manapun yang mau dipakai boleh. Faham masalahnya? Jadi kita dihadapkan oleh 2 masalah. Masalah yang pertama, jumlah ayat yang dibaca, surat yang dibaca setelah Fatihah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Masalah yang kedua, sesuai tertibnya
mushaf. Oke. Kendalanya kalau kita dihadapkan, kalau kita pertama kali membaca surat Al-Ikhlas, bawahnya mau tidak mau lebih panjang daripada yang kedua. Oke. Kalau kita mau dapatkan dua sunnahnya ini sama ini, maka kita dianjurkan baca di sini surat Al-Ikhlas, di sini baca setengah dari surat Al-Falaq. Supaya apa? Supaya rakaat kedua lebih pendek ayatnya daripada rakaat pertama. Itu menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama enggak. Sunnahnya baca surat itu ayat sempurna semuanya. Kalau itu pendek sudah baca sempurna, maka dibaca meskipun tidak ngikuti sunnah yang kedua, tidak masalah. Oke, ya. Yang lebih panjang daripada rakaat yang kedua dan surat yang dibaca sesuai dengan tertibul Quran. Ini kendala yang kedua. Sunnah yang kedua ini sesuai tertibul mushaf, sesuai tertibnya Al-Quran. Di sisi yang lain, yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Itu ya. Masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun. Sekarang kalau untuk misalnya nanti kalau kita baca masalah surat mungkin ada hubungan tidak? Jadi jelaskan. Jadi surat yang kita baca nanti ada ceritanya, namanya dibagi menjadi tiga. Suratnya Al-Quran itu dibagi menjadi namanya 3 bagian. Pertama tiwal mufassal, yang kedua awsatul mufassal, yang ketiga namanya qisar mufassal. Tiwal mufassal itu dari mulai Al-Fatihah. Awsatul mufassal sebagian ulama mengatakan dari amma, ada sebagian ulama mengatakan dari setelahnya. Kalau qisar mufassal dari Ad-Duha sampai Nas. Dari Ad-Duha sampai An-Nas. Mungkin ada pembagian yang istilahnya ini, ya. Masalah yang berhubungan dengan rukun takbiratul ihram. 1. Jika tidak dapat mengucapkan takbiratul ihram, maka wajib baginya untuk belajar, meskipun harus bepergian ke kota yang sangat jauh jika dia mampu. Misalnya orang kafir baru masuk Islam, tidak bisa mengucapkan bahasa takbiratul ihram misalnya, atau rukun-rukun Islam, wajib bagi dia berangkat ke suatu tempat, misalnya di kampungnya tidak ada orang yang bisa mengajarkan, maka wajib bagi dia untuk berangkat meskipun jaraknya puluhan kilo bahkan ratusan kilo, kalau tidak punya guru yang mengajarkan kecuali di tempat tersebut. Wajib hukumnya. Kenapa? Karena thalabul ilmi fardhah. Ayo. Dan memiliki dana yang cukup untuk bepergian ke kota tersebut. Iya, kalau tidak memiliki dana ma'dzur, tapi selama punya dana dan mampu berangkat, wajib untuk berangkat. Betul. Ba'dun thalabul ilmi fardhah ala kulli muslim wa sebagian ulama mengatakan kalimat wa muslimah ini mudrajah dari hadis. Dia ada di kalimat hadis, cuman hukumnya sama. Ya. 2. Jika mengulang takbiratul ihram 2 kali atau lebih. Sekarang misalnya Allahu Akbar, kemudian anda katakan Allahu Akbar, kemudian anda katakan Allahu Akbar 3 kali anda takbir atau 4 kali, hukumnya gimana? Kalau satu orang ngulang lafaz takbir Allahu Akbar berkali-kali, hukumnya gimana? Batal salatnya apa enggak? Kalau ngulang 2 kali, 3 kali misalnya, batal enggak salatnya? Sekarang misalnya Allahu Akbar, yang kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, batal apa enggak batal? Ngangkat sunnah, ngangkat tangan sunnah, batal apa enggak? Betul. Ahsan lak diem. Betul. Jadi ada perincian hukumnya. Kalau diniatkan setiap kali membaca niatnya untuk takbirnya sholat, maka batal salatnya. Masuk dengan angka ganjil dan keluar dengan angka genap. Masuk dengan angka ganjil dan keluar dengan angka genap. Masuk pertama kali Allahu Akbar, masuk salat. Yang kedua diniatkan takbir juga Allahu Akbar, keluar dari salat. Yang ketiga Allahu Akbar, diniatkan takbir, masuk lagi salat. Yang kedua membatalkan yang pertama kalau diniatkan untuk takbir. Tapi kalau tidak diniatkan untuk takbir, tidak. Yang pertama kali memang anda niatkan untuk takbir Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, tapi yang kedua niatkan zikir. Zikir tidak batalkan salat. Hatta inti pegang subha 100 kali, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali, tidak batalkan salat. Faham maksudnya? Apa masalah hukumnya? Kalau diniatkan takbir untuk setiap kali mengucapkan Allahu Akbar diniatkan takbiratul ihram, maka dia masuk di bilangan ganjil dan keluar di bilangan genap. Sekarang yang pertama Allahu Akbar, terus takbir lagi itu yang kedua kali, loh sudah masuk salat. Keduanya ini mengeluarkan dia dari salat. Kalau yang ketiga masukkan lagi yang salat. Kalau misalnya setiap kali takbir diniatkan untuk takbiratul ihram,
Tapi kalau diniatkan untuk zikir, yang pertama untuk takbiratul ihram, yang kedua ketiga sampai 100 niatnya untuk zikir, itu semua tidak batalkan, karena zikir tidak batal dengan doa dan tidak batal dengan zikir atau tidak batal dengan bacaan Al-Quran, meskipun bukan pada posisinya. Salat itu tidak batal dengan pembacaan zikir. Salat itu tidak batal dengan pembacaan doa. Salat itu tidak batal dengan pembacaan ayat Al-Quran. Paham tak? Jadi kalau ditanya mengulangi takbir 2 kali 3 kali membatalkan salat apa enggak? Hah? Terdapat perincian hukum. Yang keadaan yang pertama kapan? Kalau diniatkan untuk setiap kali takbir niatnya untuk takbiratul ihram, maka hukumnya apa? Hah? Masuk dengan angka ganjil, masuk ke salat dengan angka ganjil dan keluar dengan angka genap. Tapi kalau yang pertama kali, ini kalau keadaan yang kedua, pertama kali diniatkan untuk takbiratul ihram, tapi yang kedua sampai 100 itu digunakan untuk zikir, tidak masalah. Nanti ini jawabnya ya. Sah sholatnya pada 2 masalah, yaitu jika tidak memaksudkan sesuatu atau jika dimaksudkan hanya untuk zikir. Waktu dia takbir yang kedua, Allahu Akbar, tidak niat untuk takbiratul ihram, tidak niat juga untuk zikir, sah sholatnya. Atau niatnya yang kedua untuk zikir, sah sholatnya. Tapi kalau niatnya yang kedua diniatkan untuk takbiratul ihram, maka seperti yang bilang tadi keadaan pertama, yaitu masuk ke sholat dengan bilangan ganjil dan keluar dengan bilangan genap. Ayo. Orang waswasa, kata lihat, penting ini, masalah penting. Waswasa di takbir itu satu, yang bilang berkali-kali, itu penyakit. Itu adalah penyakit. Lain hanya kenapa kalau bilang penyakit? Karena hanya timbul dari syaitan. Kita kewajibannya kita mengucapkan Allahu Akbar, halas sekali sudah. Oh enggak, takbirnya belum betul dan lain-lain. Ente katakan kepada nafsunya ente, kepada syaitannya ente, ya syaitan, ana telah mengucapkan takbiratul ihram dengan betul. Kalau ente mengatakan takbirnya ana salah, mana buktinya ente? Karena Rasulullah mengatakan al-yaminu al-mudda'i wa al-yaminu ala semua al-yaminu ala al-mudda'i wal bayin al-mudda'i. Mana saksinya ente? Jadi kalau misalnya satu orang mengatakan ini, satu orang datang ke ana megang kitab. Dia mengatakan kepada ana, ini kitab yang dipegang punyanya ana. Orang yang ngaku namanya mudda'i, ana mudda'alih. Kewajibannya mudda'i itu bawa saksi, bayinah. Kewajibannya mudda'alih al-yamin, sumpah kalau ini punya ana. Sekarang datang syaitan kepada ana, katanya takbirnya ana tidak betul. Berarti syaitan itu mudda'i, ana mudda'alih. Kewajibannya syaitan datang 2 saksi. Kalau takbirnya ana, kalau takbirnya ana kurang, kewajibannya sumpah. Ente bawakan dulu 2 saksi baru sumpah nanti. Ente katakan kepada syaitan ente, yang paling muskilah, yang paling besar, yang paling apa, kalau itu waswasa diikutin. Kalau waswasa diikutin terus nanti nambah. Bukan takbiratul ihram, masuk ke Fatihahnya nanti, masuk ke sholatnya dia, nanti sampai ke titik apakah dia muslim apa enggak. Dan ini, lah, caranya yang paling ampuh itu apa? Caranya yang paling ampuh adalah melawan hawa nafsunya diri sendiri. Di samping membaca doanya Al-Imam Muhammad bin Wasi' mujarrab untuk menghilangkan waswasa, tapi yang paling ampuh adalah melawan dirinya sendiri. Melawan apa? Dirinya sendiri. Seperti Anda bilang sama ente, kisahnya siapa? Satu orang yang sering moswis, selalu ngerasa bajunya najis, ada najis dan lain-lain, sehingga ngadu kepada Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, pengarang kitab Bughya Musyarsyidin di kota Tarim. Ngadu kepada beliau, ya Habib, ana selalu kalau soalnya ngerasa kayak ada najis gitu. Oh iya, sudah berapa tahun? Gini, berapa tahun-tahun kata dia. Akhirnya katanya, Habib, ta'al besok zuhur kalau mau sholat kemana? Iya. Datang Habib Abdurrahman sholat zuhur. Ditanya Habib Abdurrahman, "Kif sekarang bajunya itu bersih semuanya?" Alah, kalau yakin, kalau hari ini yakin Habib, semuanya bersih. Tidak ada najis ya? Tidak ada najis ya. Tapi bagus, tunggu sebentar ya. Habib Abdurrahman pergi ke kandangnya sapi, kandangnya kambing, ngambil kotorannya kambing, dimasukkan kantongnya Rijal ini. Di kantongnya orang itu, masukkan semuanya, kaget nih orang. Katanya, ente sholat jangan dikeluarkan ini kotoran kambing, biarkan sama ente, dan aneh nanggung sholatnya itu dari kiamat. Kenapa? Karena ada pendapat ulama seperti Imam Malik bin Anas mengatakan kotorannya hewan yang suci. Mazhab Syafi'i najis. Karena Habib Abdurrahman ngerjakan begini ke orang ini untuk menghilangkan penyakitnya dia. Lah dia ngira setelah itu kalau segini besarnya ini kotoran kambing,
Berarti untuk yang was-wasannya anak tiap hari tidak ada apa-apanya dibanding segini. Akhirnya apa? Setelah berapa hari diobatin suruh kayak gitu, sembuh tuh penyakitnya. Setelah sembuh suruh kembali lagi kepada pendapat yang utama dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak ada obat yang lebih ampuh untuk menghilangkan penyakit waswasa kecuali kita lawan itu waswasa sendiri. Jangan didengarkan tuh setan. Ada orang sampai wudu kan, macam-macam waswasanya. Ada yang waswasa di di takbiratul ihram, ada yang waswas di Fatihah, ngulang Fatihah 3-4 kali. Tapi giliran uang yang tidak jelas, tidak ada waswasa. Ini punyanya apa enggak ini punya? Sudah. Ini katanya ulama nih waswasanya apa? Kalep. Anjing itu kalau sudah kalau sudah mau buang air kecil atau ngangkat kakinya. Giliran semuanya depannya dia najis semua dimakan. Najis apapun dimakan. Lagi ini waswasa tidak bagus. Lain hanya kalau waswasa yang timbul dari arifin billah itu bukan waswasa. Habib Abdullah Haddad nih bukan waswasa, ini dia saking tidak mau masuk sholat kecuali kelihatan di depannya Ka'bah. Sampai dari Abdullah Haddad itu kalau sudah mau sholat itu Allah diulang-ulang, tidak mau bilang akbar kecuali sudah kelihatan Ka'bah depannya. Itu ke level lain itu. Sampai Ali Habsyi sama Abdullah Haddad. Ali Habsyi itu kadang sampai subhannya dilemparkan ke depannya, sampai pecah itu mihrab itu, sering kelemparin subhan. Lah ini kenapa? Karena mereka tidak mau masuk sholat kecuali setelah melihat Ka'bah di depannya. Sampai ada salah satu dari muridnya Habsyi, Habib Ali Habsyi, ini takbir sampai 7 kali. Ditanya kenapa sampai 7 kali? Antum ya Habib, takbir pertama kali cuma kelihatan Ka'bah. Anak tidak kelihatan kecuali sampai 7 kali baru kelihatan. Kita hatta 40 kali tidak kelihatan. Jujur-jujuran, 40 kali kita takbir tidak kelihatan apa-apa. Kalau mereka arif billah kebuka dia ini, tahu Ka'bah depannya. Jadi hadza musallam li haula al-arifin billah musallam lahum. Makanya katanya ba'dul arifin billah ana la usallim li ahli al-waswasah kecuali 2, Abdullah bin Al-Haddad, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Itu tapi mengenai mereka tidak takbir niatnya kecuali setelah lihat Ka'bah. Kita tidak sampai seperti itu levelnya. Kita ketika Allahu Akbar lafaznya betul, syaratnya betul, selesai sudah. Karena levelnya kita levelnya orang awam, bahkan bukan awam kita ini levelnya. Karena katanya Habib Abdurrahman Al-Ahdal, Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, beliau adalah mufti insi dan jin, muftinya orang manusia dan jin. Hatta jin kalau punya masalah fikih nanya ke beliau. Katanya dia Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal ini, nahnu ligillatina bima'rifatina lil usul nahnu al-awam, katanya. Kita ini saking karena sedikitnya ilmunya kita tentang usul fikih, maka kita tergolong orang yang awam. Ini Abdurrahman mufti insi wal jin. Katanya Habib Zaid, kalau Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal orang awam, kita awamnya awam. Betul? Kita orangnya awamnya awam. Lagi kita minta sama Allah, kita jangan sampai nurutin waswasa. Waswasa ini penyakit yang sangat bahaya. Kalau diteruskan sampai nanti ke level apakah anak muslim apa tidak. Sampai pernah ada satu murid di Madinah yang waswis. Betul? Pertama waswasanya di wudu, nambah terus ke sholat. Orang sudah selesai sholat semua, ini masih belum selesai wudunya. Diulang lagi, wudu lagi. Sudah mau takbir, Allah tidak bisa-bisa. Sampai datang ke Habib Zain. Katanya Habib Zain, dia dengan sehatin apa semuanya, tetap masih. Akhirnya Habib Zain bilang ke dia, ente datang ke Rasulullah ya, ke makamnya Rasulullah, bilang Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit yang nyuruh anak datang ke ente ya Rasulullah, dan mengatakan minta doanya supaya anak sembuh dari penyakit ini. Sampai juga ngomong juga ke Abu Bakar Masyhur. Katanya Abu Bakar Masyhur, ente kerjakan sholatnya ente sesuai dengan peraturannya fuqaha, dan ente jangan anggap apapun. Kalau misalnya sholatnya ente dari kiamat tidak diterima, anak yang nanggung dari kiamat. Sampai apa? Sampai ke level supaya apa? Supaya mengeluarkan anak ini dari penyakit waswasa. Waswasa itu kalau kuat betul sudah. Jadi, makanya jangan diikutin sudah, jangan diikutin. Anak ngerasa gini, ngerasa gitu, jangan diikutin sama sekali. Ya? Tidak sah sholatnya jika dimaksudkan untuk takbir iftitah. Iftitah tidak sah, ya. Ya betul haram ini, ya. Rukun yang ketiga berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Iya. Jadi kita selesai dari rukun kedua, yaitu apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Itu hukumnya ada rukun daripada rukun-rukunnya salat, meskipun salatnya fardu atau salat sunnah, dan tidak mungkin sah
takbiratul ihram seseorang kecuali jika berapa syaratnya terpenuhi. Berapa syaratnya takbiratul ihram? 12 apa 14? 13. Bentuk 13 syaratnya terpenuhi. Kalau SD SMP kalau A B C D 1 dipilih tepat masuk. Ya tepat ya sudah salah. Bentuk apa ya? Kan Haifdin sering mengatakan kalau sudah masalahnya 12 ditanya 11 apa 14. Karena ngomong 11 salah, 14 salah, nunjukkan tolib itu tidak belajar. Bentuk apa ya? Perincian hukum berdiri dalam sholat. Rukun ketiga daripada rukun-rukunnya sholat itu yaitu adalah berdiri. Berdiri kapan? Sholat ada dua seperti yang kita ketahui. Ada namanya sholat fardu, ada namanya sholat sunnah. Lah sholat sunnah dibagi dua. Sholat sunnah, sholat bagi tiga. Sholat sunnah dzatu waqtin, sholat sunnah dzatu sabab. Yang ketiga sholat sunnah nafil mutlak. Sudah kita bahas dari pertama, yang dimaksud dengan sholat fardu adalah zuhur, asar, maghrib. Lah, jangan diikuti. Anak balik jangan bilang sama ente. Perhatikan, kalau tidak ngomong perhatikan. Bentuk kepingin ente ini saya konsen. Jadi dimaksud dengan fardu satu dari 4. Apa fardu yang pertama? Fardu aini, seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua fardu kifai seperti salat jenazah. Yang ketiga fardu nadri seperti salat sunnah yang dinadarkan. Misalnya nadar saya salat duha, maka namanya fardu nadri. Yang keempat ala suratul fard seperti anak yang belum balik mau salat zuhur atau asar atau maghrib atau isya, maka wajib bagi dia untuk berdiri. Jadi kalau dikatakan orang kalau salatnya salat fardu harus berdiri, yang dimaksud dengan fardu itu apa? 1 dari 4. Bukan hanya zuhur, maghrib, isya, subuh. Ini kalau ini megang ini aja. Ini keluarkan ini semua 3 ini keluarkan kalau gitu. Tapi tidak, hukumnya mencakup 4 perkara ini. Jadi kalau ditanya salat apa yang dimaksud dengan fardu ini 4 perkara. Yang pertama apa? Aini. Yang kedua kifayah. Yang ketiga nadri. Yang keempat ala suratul fard. Dia bukan fard, tapi ala suratul fard. Seperti anak yang belum balik. Anak belum balik bukan wajib sholat bagi sholat zuhur, asar, maghrib. Karena kewajiban sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu bagi orang yang balik. Balik itu semua mukallaf itu balik berakal. Dia masih belum balik. Nanti apa ya? Perincian hukum berdiri dalam sholat adalah sebagai berikut. 1. Jika sholat fardu, hukumnya adalah wajib untuk berdiri. Nah, sholat dibagi dua nanti. Setelah kita ketahui ada namanya fardu, ada namanya sunnah. Lah, fardu itu hukumnya dibagi dua. Perhatikan. Salat ada namanya fardu, ada namanya sunnah kan? Fardu apakah dibagi menjadi dua? Mampu berdiri wajib berdiri, tidak mampu boleh duduk. Tamam? Yang kedua, sunnah. Salat sunnah. Lah, salat sunnah ini dibagi dua. Mampu berdiri atau tidak. Kalau tidak mampu berdiri, dan sholatnya duduk, maka dapat setengah pahalanya. Kalau tidak mampu, kalau sholat mutaji berbaring ke sebelah kanan, maka dapat 1/4. Tapi kalau tidak mampu, maka tetap dapat pahala yang sempurna. Di dua keadaan dia boleh duduk. Cuma pahalanya aja. Ini semua bagi umat. Kalau Nabi Muhammad SAW meskipun beliau mampu berdiri, sholatnya beliau duduk sama kayak sholatnya beliau berdiri. Kenapa? Karena beliau semua perbuatannya adalah syariat yang harus diikutin oleh umat. Semua perbuatannya dia. Karena makanya mereka bilang perbuatannya Rasulullah semua libayanil jawaz, libayanil syariah, untuk menjelaskan hukum syariat. Ayo. Kecuali bagi yang tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Iya. Kalau sholat fardu, ayo. Batas ketidakmampuan tersebut adalah. Nah, sekarang dikatakan kapan tidak mampu. Kalau misalnya hanya pusing sedikit boleh duduk sholat. Atau misalnya kalau sunnah salat kena penyakit berat-berat sehingga pusing mau jatuh baru boleh. Nah, ada perincian hukumnya ya. Adalah jika khawatir akan timbul hal-hal yang diperbolehkan untuk bertayamum. Itu kayak. Apa perihal yang diberikan untuk tayamum? Pertama, katanya dokter, kalau kamu sholat berdiri maka kesembuhan kamu akan lebih lambat. Bud'il buruk namanya. Misalnya kata dokter, kalau kamu sabar sekarang sholat duduk dulu, insya Allah dalam 2 minggu sembuh. Tapi kalau kamu maksa sholat berdiri, dalam bisa sebulan sembuhnya nanti. Itu namanya boleh.
kalau akan memperlambat kesembuhan. Yang kedua, akan menimbulkan penyakit. Katanya dokter ini kalau ente nambah penyakit. Kalau ente sholat berdiri akan nambah penyakitnya ente. Tapi kalau sholatnya duduk akan terkurangi. Itu boleh. Yang ketiga, hudutsu syai'in fahish fi udhun zahir misalnya. Ada penyakit-penyakit atau luka atau kalau dia sholat berdiri akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan atas penyakit tersebut pada anggota tubuh yang tampak, yang seperti kayak wajah, tangan dan lain-lain. Itu namanya mubihut tayammum. Apalagi kalau sampai ke level takut berpengaruh kepada nyawanya dia. Ya. Seperti seseorang yang sakit dan penyakitnya akan bertambah parah jika sholat dengan berdiri. Dengan berdiri, maka wajib dia. Ini bukan wajib nih, kalau mau dia maksa, lebih utama dia duduk ini. Ya. Atau akan lebih lama sembuhnya. Itu namanya mubihut tayammum, ya. Atau yang dapat menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota badannya. Kalau inti paksa gerak ini tangannya, katanya dokter, ini bisa menyebabkan hilang manfaatnya tangan. Nasallallahu alaihi kena semacam kena stroke itu. Ya. 2. Jika sholat sunnah, hukum berdirinya adalah sunnah dengan pengertian boleh dan sah bagi seseorang yang mampu berdiri untuk mengerjakan sholat sunnah dengan cara duduk. Dengan cara duduk, misalnya dia tahu dia mampu berdiri tapi mau sholat sunnah dengan cara duduk, boleh. Tapi orang kok duduk ini masih muda duduk, tidak masalah sholat sunnah. Yang paling penting jangan lihat orang sholatnya gimana, ente sholatnya gimana. Ada orang hobi ngeliatin orang. Husuknya kalau ngeliatin orang, lihatin sholatnya ente sendiri gimana ente posisinya. Makanya jangan bikin orang mau sholat berdiri, mau duduk, kok cukun sholat sunnah dia, kok cukun sholat fardu, kok cukun tidak mampu kakinya, setahu kita. Anak tidak dihisab di hari kiamat untuk ngeliatin orang, tapi dia dihisab atas sholatnya anak sendiri. Ya. Akan tetapi pahalanya setengah dari pahala sholat seseorang yang berdiri, dan boleh juga berbaring. Akan tetapi pahalanya 1/4 dari pahala sholat seseorang yang berdiri. Tapi kalau mustalqi tidak boleh. Selama mampu mutajid tidak boleh berstalqi, ya. Meskipun sholat sunnah, ya. Apalagi di mobil, kita lagi perjalanan sekarang ke Surabaya atau ke Malang atau kemana. Jangan ditinggalkan Qobliyah Ba'diyah, jangan ditinggalkan duha, jangan ditinggalkan witir. Kenapa? Lebih mudah dikerjakan daripada ente turun bawah. Tinggal duduk di mobilnya ente, usolli sunnatul witir, katanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Di kursinya ente. Yang paling penting jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena kita butuh hasanat di hari kiamat. Yang bagi katanya lisalik tariqil akhirah, bagi orang yang jalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala untuk nyari ke akhirat, itu 3 perkara jangan ditinggalkan: duha, witir, sama Qobliyah Ba'diyah. Itu paling minimnya sudah. Kalau bisa ditambah tasbih meskipun setiap seminggu sekali tidak masalah, bagus, ahsan. Tidak bisa, ya paling minimnya 3 nih. Duha 8 rakaat. Terus Qobliyah Ba'diyah 22 totalnya kan. Yang ketiga witir 11. Nah ini sudah. Ini anggapan fard dalam hidupnya inti. Karena akan jadi bekalnya inti nanti dari kiamat untuk nutupin kekurangan kita di sholat sunnah. Itu gitu. Anda tidak mampu, tidak ada jin tidak mampu. Lihat dulu inti betul-betul ma'dzur apa maghrur. Orang itu ada 2, ada namanya ma'dzur, ada namanya maghrur. Ma'dzur itu kalaupun mau disuruh bagaimanapun tidak mampu, dia ada sakit, tua, tidak mampu gerak, begitu. Itu ma'dzur bagi dia. Hatta gerakan badannya tidak mampu, apalagi suruh sholat segitunya. Itu ma'dzur. Tapi yang maghrur alasan tidak mampu. Tapi kalau misalnya kalau ente tidak sholat ini dimasukkan penjara, suruh duduk 2 tahun, kira-kira mau sholat tidak? Kalau pilihannya panjang penjara 2 tahun, yang mendingan sholat anasan. Nah itu berarti maghrur. Atau misalnya kalau ente sholat kayak gini dikasih rumah luasnya 1 hektar, kira-kira sholat apa enggak? Semangat sholat lama, itu berarti bukan ma'dzur tapi maghrur. Nanti gitu. Selama ente muda, apalagi masih muda, kuat, sehat, orang yang tua ma'dzur. Kalau ente masih muda, sehatul kuat, walafiat, jangan tinggalkan, ya. Dalam kitab Mughnil Muhtaj dijelaskan, walil qadiri 'alal qiyami at-tanaffulu qa'idan bil ijma'i sawa'un rawatibu wa ghairuha. Wa kadza lahu an-naflu muttaji'an ma'al qudrati 'alal qiyami fil asahi li haditsil Bukhari. Man shalla qa'iman fa huwa afdal wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im wa man shalla na'iman ay muttaji'an falahu nisfu ajril qa'id.
Dalil diwajibkannya berdiri dalam salat fardu. Dalil diwajibkannya berdiri dalam salat fardu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin." Wa zadan Nasa'i, "Fa illam tastati' fa mustalqiyan." Artinya, salatlah kamu dengan cara berdiri. Kalau orang tidak mampu berdiri, maka level yang kedua apa? Hah? Tidak, kalau tidak mampu berdiri, level kedua apa? Duduk. Duduk kayak gini kan? Nanti orang tuh kalau tidak mampu berdiri, perhatikan ya. Orang tuh kalau mau salat berdiri. Level pertama dia apa namanya itu? Level pertama dia berdiri begini. Kalau tidak mampu, bukan langsung duduk begini. Tidak, tapi berdiri pakai lututnya dia. Kayak pakai lututnya dia. Kalau tidak mampu baru duduk. Lah duduknya boleh tarabuk begini, boleh iftirash. Lebih utamanya. Boleh pakai duduk bentuk apapun, cuman lebih utamanya satu dari tiga tadi itu. Ini apa ya? Artinya meyakini langsung duduk. Itu satu kesalahan, ya. Artinya, salatlah kamu dengan cara berdiri, dan jika kamu tidak mampu, maka salatlah dengan cara duduk. Iya. Dan jika kamu tidak mampu, maka salatlah dengan posisi berbaring dengan ujung badan. Iya. Dan ditambahkan pada hadis riwayat An-Nasa'i, dan jika kamu tidak mampu, maka salatlah dengan cara terlentang. Ya. Tingkatan cara salat bagi yang tidak mampu berdiri. Bas, ya. Atau panjang misalnya. Ya, panjang. Bas. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وكربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرم وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل الشر واصلح لنا كل الشر وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الفاتحة الحبيب رسول جميع الأنبياء والأولياء والأصفياء ثم إلى روح الإمام الشافعي وجميع فقهاء الشافعي وجميع العلماء المحمدية ثم إلى روح جميع مشايخنا في الدين ثم إلى روح سيد الحبيب والحبيب المعروف والحبيب المشهور رحمه الله يعني حبيب سلم شاطري المشهور بن حبيب ثم إلى المالك وجميع مشايخنا في الدين ثم إلى روح صاحب الحضر والنظام سيدنا الإمام العارف بالله عبد الله بن عمر بن أحمد شوكان بن سالم وعبد الحمد شوكان بن سالم الوالد بن عبد الله بن سعد عبد الله بن حسين أمين عبد القادر بن عبد الله طه بن عبد الله علي بن عبد الله علي بن عبد الله آمين بن عبد الله حبيب زين الوجود وجميع مشايخنا في الدين والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وينفعنا بهم وبأولهم وأسرارهم وأنوارهم ونسأل الله وجهاتهم أن الله يثبتنا من قرأنا ويكون حجة لنا لا حجة علينا على هذه الدنيا ويوفقنا للعمل بما قرأنا وأن الله يرزقنا العناية والرعاية والنظرتنا ويجعلنا في هذا الشهر الشريف من السعداء المقبولين وتجعلنا وإياكم من الأشقياء المردودين على هذه الدنيا كن يوم صالح جامع شامل لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.